Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan petang ini, hari Rabu malam Kamis 12 Februari, bertepatan dengan 14 dari bulan Sya'ban. Maka Ramadan hanya tinggal 2 pekan kurang. Maka insya Allah di bulan Ramadan kita membuka daurah di masjid ini. Kita memberikan kajian-kajian khusus di bulan Ramadan penuh. Dan kajiannya seperti waktu-waktu sekarang ini setelah sholat Fajr, Duhur, Asr, dan Maghrib ditiadakan karena makan bersama. Dan Ba'dal Isya, sholat Isya, kemudian pelajaran, kemudian Tarawih. Dan itu jadwal setiap harinya, dan makna daurah di sini kita mengundang bagi siapa saja yang mau mengikuti sebulan penuh di masjid ini dari berbagai negeri, silahkan. Kita menyediakan makanan gratis untuk sahur, berbuka, tidak usah membayar. Dan barang siapa yang bisa ikut iktikaf 10 hari nanti diberikan amplop seperti yang telah berjalan. Maka di sini kelebihannya kita mengundang teman-teman ikhwah, saudara-saudara yang libur dari santri-santri, daripada tinggal di rumah Ramadan. Jika ingin menambah ilmu dan juga ketaatan kepada Allah, maka silahkan bergabung. Maka itu insya Allah rencana di bulan Ramadan kita melaksanakan buka bersama, sahur bersama, tarawih bersama, belajar bersama, iktikaf bersama, dan sholat id bersama. Adapun pembahasan Umdatul Ahkam, pada kesempatan petang ini kita masuk kepada Kitabul La'an. Kitab tentang saling melaknat. Apa itu saling melaknat? Maka kalimat al-la'nah maknanya pelaknatan adalah mendoakan kepada Allah agar dijauhkan dari rahmatnya. Maka asal dari pelaknatan hukumnya haram. Seorang muslim melaknat dari muslim yang lainnya. Allah yal'anuk, haram. Allah yal'an abawaik, haram, dan seterusnya. Maka tidak boleh asalnya, namun di sini disyariatkan karena ada perkara tertentu. Dan di sini pun melaknat kepada dirinya. Maka asal dari permasalahan saling melaknat bagi suami dan istri di sini yang akan kita bahas, saling melaknat maknanya di sini antara suami dengan istri. Karena pembahasan kita tentang kitab tolak dan seterusnya, maka di antaranya dari permasalahan tolak adalah saling melaknat. Faidan Kitabul La'an maknanya suami dan istri saling melaknat dikarenakan ada sesuatu. Wa hada mawjud minal Qur'an was sunnah wal ijma' fi masru'iyati. Tentang disyariatkannya saling melaknat ada di Al-Qur'an dan sunnah dan juga kesepakatan kaum muslimin. Maka pendalilan di Al-Qur'an di surat An-Nur. Walladina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada. Maka
Barang siapa seorang laki-laki kebalikannya perempuan dan kebalikannya perempuan melemparkan kepada laki-laki bahwa dia telah berselingkuh dengan yang lain, maksudnya sudah menikah, namun menuduhnya berselingkuh. Maka walam yakun lahum syuhada. Dan tidak didapati baginya para saksi illa anfusuhum, kecuali diri mereka. Maka ini di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan laknah. Dan pendalilan di dalam sunnah seperti yang akan kita bahas, dan pendalilan ijma, maka telah dinukilkan oleh para ulama ijma tentang permasalahan disyariatkannya pelaknatan ini. Maka hikmah disyariatkannya permasalahan ini, bahwa asal dari seorang suami atau istri yang menuduh telah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain, misalnya seorang suami menuduh istrinya berselingkuh dengan suami lain, yakni berzina, maka asalnya bagi dia untuk memberikan dalil. Karena jika dibuka permasalahan ini akan menjadi carut marut. Semua laki-laki akan mengatakan istrinya berselingkuh dengan tetangganya, dengan bosnya di kantor, dan seterusnya. Maka di sini, di dalam syariat Islam harus mendatangkan dalil. Mana dalilnya? Dengan membawa 4 dari syuhada. Ini asalnya. Lalu jika tidak mendatangkan 4 saksi, baginya untuk diberikan had, dan namanya hadul qadhf. Diberikan hukuman bagi orang yang melempar kepada kaum muslimat atau kepada kaum muslimin ucapan telah berzina, telah berselingkuh dengan suami orang, maka harus dijilid, dicambuk samanuna jildah 80 kali. Maka tidak sembarangan seseorang mengatakan kepada wali negeri, ataupun kepada Pak Jorong, ataupun kepada kelurahan dan yang lainnya, bahwa istri saya sedang berselingkuh, kecuali membawa 4 saksi. Jika tidak membawa 4 saksi, maka siap untuk dilecut, dicambuk 80 cambuk. Seperti di dalam ayat yang kami baca tadi. Walladina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan. Maknanya barang siapa seseorang laki-laki melempar, menuduh istrinya di kamar dia bersama laki-laki, atau di hotel, atau di kantor istrinya, karena dia istrinya sekretaris, mempunyai bos dengan bosnya, maka tidak bisa diterima kecuali dengan mendatangkan 4 saksi. 4 saksi, orang sama-sama melihat. Maka jika tidak membawa 4 saksi, fajliduhum samanina jaldatan, maka dia akan dicambuk 80 kali. Maka ayat ini faidahnya adalah tidak sembarangan orang mengatakan istri saya sedang berselingkuh, menuduh istrinya yang merupakan perempuan yang baik, melaksanakan sholat dan sebagainya, dan bukan pelacur. Kemudian melaksanakan dengan tetangga atau bosnya,
kecuali mempunyai 4 saksi. Maka ini asal dari Al-Quran. Maka di sini ada masalah yang lain. Kalau asalnya tadi dia itu harus mendatangkan 4 saksi. Maka jika tidak mempunyai 4 saksi, maka dia dicambuk. Di sini ada kasus lain di dalam hadis nanti kita bahas. Jika dia tidak mendatangkan 4 saksi, maka dia asalnya diberikan hukuman cambuk. Namun di dalam hadis ini khusus permasalahan saling melaknat, tidak mempunyai saksi, dan menuduh istrinya berbuat sesuatu dengan tetangganya, maka di sini ada bab yang lain. Agar bersumpah 4 kali bahwa dia benar-benar mempersaksikan istrinya dalam keadaan berselingkuh dan tidak ada saksi, namun dia berkata 4 kali bersyahadah kepada Allah dan mengatakan dengan benar apa yang dia lihat. Dan yang kelima, yal'anu nafsahu in kana minal kadhibin. Maka yang kelima, tadi 4 kali dia bersyahadat kepada Allah dan mengatakan bahwa dia benar-benar melihat apa yang terjadi. Kemudian di lafaz yang kelima, dia melaknat untuk dirinya jika berdusta. Maka begitulah keadaan seseorang laki-laki jika melihat pada istrinya dalam keadaan melaksanakan sesuatu, dia memergokinya. Dan bagaimana bisa memanggil 4 saksi untuk ayo lihat sekalian. Istrinya lagi bercumbu dengan laki-laki lain, bahkan di kantornya ataupun di rumah dia, ataupun di rumah tetangganya yang berbuat dengan istrinya. Maka bagaimana? Ayo, sini, tonton istri, 4 orang, dan seterusnya. Maka jika terjadi laki-laki melihat keadaan seperti ini, tidak mungkin dia untuk diam. Karena jika dia diam pun masuk kepada permasalahan dayus. Apa itu dayus? Dicela juga di dalam syariat. Orang yang dayus tidak berhak masuk kepada surga. Apa itu dayus? Tidak cemburu kepada istri. Istrinya berselingkuh atau ke arah itu dengan membuat fitnah dengan pakaian yang baik dan parfum dan make up yang tebal di saat besok hari Kamis belanja ke pasar misalnya, membuat fitnah di pasar dan masuk kepada proses akhirnya berselingkuh. Kemudian suaminya diam, tidak peduli. Maka dia masuk kepada dayus. Dan dayus di sini perkara yang dibenci juga di dalam Islam. Karena seorang laki-laki tidak peduli dengan istrinya. Istrinya berbuat fitnah di luar sana, menyebabkan laki-laki semuanya ingin menikmatinya. Dan dia diam. Maka ini dayus juga tidak baik. Dan penyebab dari perempuan akhirnya melaksanakan perbuatan yang buruk. Maka ini asal dari permasalahan pelaknatan.
Maka inilah gambarannya. Bagaimana cara melaknat dan seterusnya, kita masuk kepada hadis. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka hadis ini sekarang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Ana fulanan ibna fulanin qala ya Rasulullah ara'aita anna law wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin kaifa yasna'u. In takallama bi amrin adim wa in sakata ala misli dalik. Maka datang seseorang kepada Nabi, kata Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar seorang sahabi mempersaksikan, datang seseorang bertanya kepada Nabi. Dan pertanyaannya didengar, dan begitulah keadaan para sahabat dulu mengambil ilmu dari Nabi, dari orang-orang yang bertanya dan dari orang-orang yang meminta fatwa. Maka dihafal oleh mereka dan disampaikan kepada para sahabat, dan ada yang mencatat dan seterusnya. Maka datang si Fulan ibnu Fulan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang laki-laki mendapati istrinya dalam keadaan berbuat zina, padahal dia istrinya? Kaifa yasna'u? Apa yang diperbuat oleh laki-laki ini? In takallama bi amrin azim, jika dia berbicara membuka perkara, maka perkara ini sangat besar. Didapati di kamarnya istrinya berselingkuh, atau didapati di rumah tetangganya istrinya berselingkuh, atau yang lainnya. Wa in sakata ala amrin au ala mithli dzalik, maka jika dia diam dalam perkara yang sangat besar. Kalau dia diam berarti dia tidak cemburu. Kalau dia diam berarti dia buruk di dalam agama Islam, membiarkan istrinya dipakai oleh orang lain. Ya sudah, tidak apa-apa, diam. Maka ini pun buruk, sehingga istrinya akan menjadi addiction, akan menjadi kecanduan terus menerus. Suami saya diam kok, saya dapat uang dari bos dan seterusnya, kebetulan suaminya diam, ya sudah, maka ini pun tidak baik. Maka dipertanyakan itu kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana seorang laki-laki mendapati istrinya selingkuh, maka apa yang dia lakukan? Lalu jika diam, bagaimana diam dalam perkara yang buruk ini? Qala fasakata nabiyyu falam yujibhu. Maka Nabi diam. Kenapa Nabi diam? Karena belum turun wahyu. Maka Nabi pada saat itu banyak perkara-perkara yang baru di dalam ajaran Islam. Dan Nabi belum mendapatkan wahyu. Maka Nabi diam. Inilah Nabi. Menunggu wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Maka di saat turun wahyu barulah nanti ditanyakan mana fulan yang bertanya dan seterusnya. Dan ini permasalahan seperti ini banyak sekali di dalam hadis-hadis yang kita fahami. Seperti contoh di dalam permasalahan puasa Ramadan, di mana datang kepada Nabi, ya Rasulullah, halak, ihtaraktu. Wahai Rasulullah, terbakar aku, hancur aku. Kenapa? Aku berhubungan intim dengan istriku di siang Ramadan. Dalam keadaan sengaja. Tahu itu Ramadan dan tahu kalau itu tidak boleh dan haram, maka Nabi mengatakan tunggu sebentar atau ditinggal karena pada saat itu ada keperluan yang lain. Kemudian setelah selesai, aina rajul alladistaka, mana orang yang bertanya tadi atau yang mengeluh telah terbakar. Setelah Nabi menerima sekeranjang dari kurma, hadiah, ataupun apa saja dari zakat misalnya, diberikan kepada Nabi. Maka Nabi membawanya. Mana orang yang tadi bertanya? Untuk diberikan tamar tadi. Karena Nabi sempat menjawabnya, mampukah kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak.
Apakah kamu mempunyai budak untuk dibebaskan? Tidak. Maka di sini Nabi bingung. Walau alam belum turun wahyu. Akhirnya didapatkan agar dia memberikan makan 60 fakir miskin. Dan ternyata dia orang yang paling miskin. Dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar 60. Akhirnya apa? Nih, Tamr bersedekah untuk 60 fakir miskin. Dia katakan, ya Rasulullah, aku orang yang lebih miskin daripada aku bersedekah, lebih baik untuk dimakan untukku dan anak istriku. Maka diberikan oleh Nabi. Kesimpulannya, sempat dicari oleh Nabi, aina sa'il, mana yang bertanya? Maka begitu pun di sini. Fasakata Nabi, falam yujibhu. Maka Nabi diam. Akhirnya, ia ditinggal. Tidak ada jawaban. Falamma kana ba'da dzalika atahu. Maka di saat setelah itu turun wahyu dan Nabi mempunyai ilmu untuk menjawab. Atahu, maka Nabi mendatangi dia. Faqala innal ladina sa'altuka anhu qad ubtulitu bihi. Maka apa yang kamu tanyakan dari perkara itu maka membuat perkara yang besar. Fa'anzalallahu azza wa jal haula al-ayah fi suratin nur. Kemudian turun ayat yang tadi kita baca, waladina yarmuna azwajahum fatalahunna alaihi wa wa'adahu wa dzakarahu wa akhbarahu anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Faqala la walladhi ba'atsaka bil haqq nabiyyan ma kadzabtu 'alaiha. Maka turunlah ayat yang tadi bahwa barang siapa seorang laki-laki yang kemudian dia itu melempar kepada istrinya telah berzina dan dia mempunyai saksi namun saksinya kurang atau hanya dia sendiri, maka diperintah untuk membawa saksi 4. Kalau tidak, maka dilecut 80 kali. Maka dibacakan oleh Nabi ayat ini. Kemudian diingatkan oleh Nabi, awas, kamu berani untuk dilecut 80 kali, maka diulangi oleh Nabi dan diterangkan maknanya bahwa perkara ini perkara yang sangat besar. Inna adab dunya ahwan min adabil akhirah. Maka adab di dunia lebih mudah daripada adab di hari akhirat kelak. Maka berkata laki-laki ini, la walladhi ba'atsaka bil haqq nabiyyan maka dzabtu 'alaiha. Tidak wahai Rasulullah, bahwa apa yang terjadi aku melihatnya dan aku tidak berdusta atasnya. Atas istrinya. Dia mempersaksikan bahwa istrinya berselingkuh. Summa da'aha. Kemudian Nabi memanggil dia, yakni perempuan. Fawa'adoha wa akhbaroha anna adabad dunya ahwanu min adabil akhirah. Maka dipanggillah perempuan. Dan diterangkan ayat tadi. Dan diterangkan juga bahwa adab dunia ahwan min adabil akhirah. Adab di dunia dengan rojam, jika memang benar, maka di sini adab dunia dengan rojam selesai mati. Namun diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan kepada surga. Faqalat, berkata perempuan ini, la walladhi ba'atsaka bil haqq innahu lakadzibun. Tidak wahai Rasulullah, tidak pernah aku berbuat itu. Dia suamiku ini pendusta. Innahu lakadzibun. Maka dia itu berdusta atasku. Lihat di sini kasus. Kasusnya adalah laki-laki melihat istrinya ini bagi dia yakin berbuat selingkuh di depan matanya. Maka kemudian di saat disampaikan turun ayat ini. Dan ayat ini asalnya diberikan
lecutan bagi laki-laki ini. Namun dia mempersaksikannya sendiri. Dan jika aku diam, perkaranya perkara yang sangat agung. Akan perempuan ini terus melaksanakan demikian. Maka akhirnya dipanggil perempuan dan perempuan ini malah menuduh laki-lakinya berdusta. Maka inilah dimulai sekarang dengan bab al-la'an, saling melaknat. Ya sudah kalau begitu, berarti di antara dua kalian ini ada yang pendusta satu dan ada yang benar. Bisa jadi si laki-laki yang memang benar, si perempuannya yang berdusta. Tidak. Dan si perempuan bisa jadi benar, si laki-laki yang menuduh dengan kedustaan. Maka di antara dua orang ini, suami istri ini, ada yang berdusta satunya. Kemudian di sini, di dalam hadis disebutkan, Nabi mengingatkan kepada perempuan ini bahwa adab dunia ahwan min adabil akhirah. Diingatkan bahwa adab dunia lebih mudah dan lebih ringan dari adab akhirah. Apa itu? Di sini jika dia mengakui, memang aku berselingkuh. Nah, di sini seperti di pelajaran yang lalu, al-iqrar, bahwa pengakuan akbaru dalil. Sudah kita lewati apa tidak? Di Lamiyah Syekhul Islam. Wa aqiru bil mizani. Iya, ingat sekarang. Maka pengakuan dari seseorang yang didakwakan itu akbarul burhan au sayyidul adillah. Maka dia adalah rajanya dari adillah. Sayyidnya dari pendalilan. Apa? Pengakuan. Maka lihat di pengadilan-pengadilan bahwa si fulan yang dituduh terdakwa namanya disebutkan telah melaksanakan demikian, demikian, demikian oleh jaksa dan berhak untuk dihukum demikian dan demikian. Maka didatangkan saksi, didatangkan demikian dan demikian, tetap memungkir. Saya tidak melaksanakan, saya tidak melaksanakan. Maka tidak berhak bagi dia untuk dihukum. Sampai dia sudah dalam keadaan pengadilan, bahkan berpekan-pekan, dan didatangkan semua memang saksi, semuanya mengatakan kamu jangan bohong, aku melihat kamu. Dan yang lainnya dari pihak keluarga juga ada yang bersaksi. Maka akhirnya dia mengaku di pekan ketiga. Setelah didatangkan saksi-saksi yang lebih banyak dan saksinya bahkan teman sendiri yang melaksanakan keburukan tersebut. Maka akhirnya dia mengaku, ya sudah, saya mengaku bersalah. Nah, inilah akbarul burhan. Ini dia yang diinginkan. Maka di saat itu berhak bagi orang ini diiqam, diberikan had, diberikan hukuman. Maka ini adalah yang dikatakan dengan pengakuan sebenar-benarnya dalil, sekuat-kuatnya dalil. Maka di sini si perempuan ini, jika dia mengatakan, iya, memang saya melaksanakannya. Berarti apa? Dirojam. Maka Nabi mengatakan, inna adab dunya ahwan min adabil akhirah. Dan dari sini terjadi kisah terdahulu. Ingat Ma'iz, seorang sahabi laki-laki, dan Al-Ghamidiyah, seorang perempuan, yang mana keduanya di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan kisah Ma'iz di riwayat Muslim. Maka keduanya datang kepada Nabi. Maka Ma'iz laki-laki datang. Dan juga Al-Ghamidiyah perempuan datang. Kepada Nabi untuk apa? Semuanya mengatakan, ya Rasulullah tohirni. Wahai Rasulullah, sucikan aku dari dosa. Maka untuk yang laki-laki gampang. Laki-laki tidak ada beban di belakangnya. Namun tetap Nabi, apa yang kamu lakukan? Pergi dariku.
bertobat kepada Allah, selesai. Maka dia pulang. Setelah pulang, hati kecilnya mengatakan ini perbuatan besar. Apa? Dia berselingkuh dengan perempuan lain padahal mempunyai istri. Akhirnya datang lagi, ya Rasulullah, tohirni, sucikan aku. Sudah, tutup dosa-dosamu, bertaubat, pergi dari sini. Datang lagi, minta disucikan. Apa? Aku berselingkuh dengan perempuan yang lain dan aku mempunyai istri. Maka akhirnya disuruh oleh Nabi untuk memeriksa Ma'iz ini. Apakah dia dalam keadaan mabuk? Apakah dia under pressure? Apakah dia di bawah tekanan? Apakah diperiksa mulutnya tidak bau dari minuman keras? Maknanya dia dalam keadaan normal. Berkata, rojam aku. Sucikan dosaku. Maka ini permasalahannya rojam, maut. Namun orang ini memang menginginkan pensucian dosa. Maka akhirnya setelah diperiksa dan tidak dalam keadaan mabuk dan pengaruh dari alkohol ataupun ekstasi dan yang lainnya, maka dia berkata dengan isi hatinya dan dengan akal yang sehat, maka diterima oleh Nabi dan disuruh untuk digalikan dari lubang di tanah, kemudian ditanam dan dilempar. Maka ini sayyidul adillah, pengakuan dari seseorang untuk menghapus dosa. Adapun kisah Al-Ghamidiyah yang perempuan lebih kompleks. Kenapa? Karena dia perempuan. Di saat datang kepada Nabi, dia menunjukkan perutnya, ya Rasulullah, aku hamil dari bukan suamiku. Maka di sini lebih kompleks. Berbeda dengan Ma'iz tadi, laki-laki selesai. Tidak mempunyai beban. Ini dia mempunyai beban dari anak yang dikandungnya. Maka kata Nabi, pergi sekarang. Tidak ada urusan. Aku ingin mensucikan diri, tahirni. Ya sudah, kalau begitu, apa? Dikatakan bahwa aku hamil bukan dari suamiku. Ini dari orang lain. Maka dia melaksanakan zina, muhson atau selingkuhan di zaman now. Maka akhirnya diterima oleh Nabi, ya sudah. Namun tetap tidak bisa dilaksanakan rojam sekarang. Kapan? Kembali lagi setelah engkau melahirkan. Maka datanglah setelah melahirkan dengan bayi yang dia susuinya. Ya Rasulullah, aku sudah siap, tahirni, sucikan aku. Dilihat oleh Nabi, anaknya masih menyusui. Lalu kalau ibunya dibunuh, dirojam, siapa yang akan menyusui? Kembali pulang. Apa dosa anaknya yang menyusui? Akan disapih sebelum 2 tahun. Maka pulang, susui 2 tahun. Maka setelah usia 2 tahun dibawa, anak itu membawa khubuz. Sambil membawa khubuz di tangannya, bisa makan khubuz. Tidak tergantung lagi kepada air susu ibunya. Datang membawa anak itu dan mengatakan, ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku. Maka Nabi mengatakan, ihfar. Maka galilah lubang. Ihfiru. Gali lubang. Maka digalilah lubang dan dibawalah anaknya, kemudian dilempar, dirojam. Dan disebutkan di riwayat bahwa Umar Ibnul Khattab membawa batu besar dan dilempar, kepalanya pecah dan meninggal. Kemudian darah membuncah kepada sebagian dari baju Umar, di riwayat kulit. Kemudian Umar merasa dalam keadaan jijik dan sebagainya. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, fa innahu qad ghufira law wuzi'at maghfiratuhu ila sab'ina min ahlil Madinah la wuzi'at. Dia telah diampuni dosa-dosanya. Kenapa merasa seperti jijik dan sebagainya? Telah diampuni. Dan bahkan ampunan yang Allah turunkan kepada perempuan ini sangatlah luas. Alhamdulillah. Jika seandainya ada 70 dari keluarga yang berdosa, maka bisa diampuni dengan ampunan Allah ini yang sangat besar.
untuk Al-Ghamidiyah. Maka inilah dari pendalilan pengakuan Akbarul Burhan. Pengakuan adalah tuannya dari dalil. Begitupun di sini. Si perempuan ini ditanya oleh Nabi. Setelah dipanggil, diingatkan bahwa rajam yang akan diterimanya itu lebih ringan dari adab akhirat kelak. Dan bahkan dijadikan pensucian dengan rajam ini. Apa kata perempuan ini? La walladzi ba'atsaka bil haqq innahu lakadzibun. Tidak, aku tidak melaksanakan demikian. Bahkan menuduh suaminya berdusta. Maka di sini dimulailah permasalahan saling melaknat. Abada abi rajul. Maka Nabi memulai dengan suaminya tadi yang mengadu dan melempar dengan permasalahan zina. Maka disebutkan fasyahida arba'a syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Apa maknanya? Dia melaksanakan 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersumpah demi Allah 4 kali bahwa apa yang aku lihat dan apa yang aku ucapkan atas istriku adalah benar. Diulang 4 kali. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, bahwa aku bersaksi atas Allah. Apa yang aku lihat atas istriku benar adanya. 4 kali, dan yang kelima anna laknatullah alaihi in kana minal kadzibin. Dia melaknat dirinya. Ya Allah, laknatlah aku seperti itu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari rahmatmu jika aku berdusta atas istriku, melaksanakan selingkuh dengan si fulan atau tetangga yang aku lihat. Dia melaknat dirinya. Paham? Jadi 4 kali dia bersumpah dan juga bersyahadat bahwa apa yang dia ucapkan dan dia lihat benar atas tuduhannya, kemudian dia melaknat dirinya. Setelah selesai, summa sanna bil mar'ah. Maka diambil yang kedua dari perempuan. Fasyahidat arba'a syahadatin billah. Innahu laminal kadibina. Wal khamisah anna ghadaballah 'alaiha in kana minas shadiqin. Apa maknanya? Dia bersumpah 4 kali dan bersyahadat bahwa suaminya ini telah mendustakannya. Gitu. Jadi dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apa yang diucapkan suamiku bohong. Diulang lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya meyakini dan bersaksi bahwa apa yang diucapkan suami saya atas saya yang saya lakukan dengan tetangga bohong. Seperti itu. Setelah 4 kali baru dia sama melaknat bahwa Allah melaknatku dan memurkai aku jika memang benar apa yang diucapkan oleh suamiku itu atau oleh laki-laki ini, suaminya. Maka sama kepada laki-laki yang menuding dan menuduh, dan kepada perempuan yang dituduh sama diucapkan pelaknatan atas dirinya. Inilah dinamakan dengan kitabul la'an, saling melaknat. Tsumma farraqa bainahuma, maka wajib untuk berpisah cerai tanpa boleh bertemu kembali. Jadi tidak ada nanti suatu saat rindu saling merindu. Tidak ada. Kif saling merindu. Suaminya melihat istrinya berselingkuh, kif mau rindu. Pelacur seperti itu, atau perempuan tidak punya akhlak. Diberi makan, diberi minum, suami kerja, main dengan tetangga. Seperti itu. Maka bagaimana mau kembali si laki-laki ini kepadanya? Dan si perempuan ini pun, bagaimana mau menerima lagi laki-lakinya, di mana dia mengatakan, kamu pendusta, kamu telah menuduh saya,
dan seterusnya. Maka farraqa bainahuma lil abad. Maka Nabi memisahkan, halas, tidak ada hubungan keluarga lagi di antara kalian berdua, dan bahkan tidak ada lagi rujuk. Selesai. Karena kalian saling melaknat. Jadi ini dia yang dilakukan oleh Nabi. Summa qala Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadhibun. Fahal minkuma taibun? Fahal minkuma taibun? 3 kali. Maka di ujungnya Nabi mengatakan, Allah Maha mengetahui di antara kalian berdua ada yang berdusta. Kesempatan. Apakah ada di antara kalian yang kedua kalian itu mau bertobat? Silahkan. Diulang 3 kali. Maka setelah itu tetap diam semuanya. Tidak ada yang mengaku, ya udah, aku memang berselingkuh, kata perempuan, atau ya udah, aku memang yang menuduh dia, bagi si laki-laki. Padahal diberikan kesempatan oleh Nabi. Fahal minkum taibun. Apakah di antara kalian berdua ada yang bertobat? Setelah saling melaknat ini masih dibuka. Maka tidak ada. Maka disebutkan di dalam riwayat yang lain, la sabila laka alaiha. Faqala ya Rasulullah, mali qala la malalaka. In kunta sadaqta alaiha fahuwa bima istahlalta min farjiha. Wa in kunta kadabta alaiha fahuwa ab'adulaka minha. Maka di saat di riwayat yang lain disebutkan perempuan ini membutuhkan misalnya nafkah, membutuhkan makanan dikirim dari yang dituduhkan ini karena dalam keadaan bagaimana, apakah dicerai atau bagaimana. Maka la sabila laka alaiha, tidak ada bagi kamu untuk memberikan makanan dan tempat. Jadi tidak boleh juga tempat bersama, dan juga tidak boleh untuk hidup bersama, memberikan makan dan tempat yang sama. Dan jika kamu berdusta atasnya, maka Allah menjauhkan kamu. Allahul musta'an. Maka inilah dari permasalahan al-la'nah. Dan permasalahan ini ada terjadi di zaman Nabi. Dan di zaman now terlalu banyak. Dan di zaman now bahkan bangga. Berapa dari perempuan-perempuan bangga di media sosial. Aku telah berselingkuh dengan artis-artis papan atas. Si fulan, si fulan, si fulan. Itu semuanya telah berselingkuh denganku. Dan dia bangga. Dari si fulan mendapatkan mobil Mercedes. Dari si fulan dibangunkan villa. Dari si fulan pejabat fulan mendapatkan uang 1 miliar dan seterusnya. Maka di zaman now aneh. Orang-orang yang berselingkuh bangga. Dan mereka, para perempuan yang berselingkuh ini membuat nama pelakor. Perebut laki-laki orang. Maka bangga bahwa dia bisa merebut laki-laki orang. Si artis papan atas itu bisa jatuh hati kepada saya dan bertekuk lutut di bawah kaki saya dan seterusnya. Maka bangga perempuan-perempuan di zaman now berselingkuh. Dan begitu pun para laki-laki berselingkuh dengan sekretarisnya karena dia bos, atau berselingkuh dengan tetangganya. Padahal tetangga yang dipercayakan. Maka suaminya pergi berlayar 3 bulan, 4 bulan, maka dia memberikan uang belanjaan dari titipan suaminya, tolong diurus istri saya, maka diurus segalanya, bahkan urusan kamar pun diurus oleh dia. Saking baiknya, tetanggaku baik sekali. Semuanya diurus. Disuruh dibelanjakan, disuruh belanja, membeli belanjaan untuk istrinya, dan urusan-urusan yang di kamar pun diberikan servis. Sangat baik tetangganya.
Maka permasalahan selingkuh, permasalahan yang sangat buruk di dalam Islam, balasannya maut. Maka di dalam hadis disebutkan alhamu al-maut. Disebutkan bahwa ipar itu atau kerabat dekat seperti anak bibi, anak paman yang biasa hidup, terutama di Arab, mereka hidup anak bibi, anak paman karena misalnya Hudzaifah menikah. Kemudian Muhammad juga menikah. Paman menikah. Semuanya satu rumah misalnya. Itulah kebiasaan di Arab. Setiap orang tua menikahkan anak-anaknya dan tinggal dengan dirinya. Sehingga kadang-kadang istri Hudzaifah bertemu dengan Muhammad dan bertemu dengan Abdurrahman. Maka ini alhamu, dinamakan ipar al-maut. Kata Nabi, ipar itu adalah kematian. Kenapa Nabi mewanti-wanti seperti itu? Karena melihat ipar atas kecantikannya dan kakaknya sibuk kerja di luar, maka bisa jadi si istri dari kakaknya ini akan membuat fitnah dan satu rumah dan mudah untuk melaksanakan perzinaan, maka dikatakan oleh Nabi alhamu al-maut, bahwa ipar adalah kematian, jangan mendekat. Maka ini menjadi pendalilan bagaimana di dalam Islam mengatur tentang permasalahan ipar. Tidak boleh saling memandang, tidak boleh saling di antara mereka berkumpul. Dan begitu pun anak paman dan anak bibi. Maka anaknya Hudzaifah dengan anaknya Muhammad dengan anaknya Abdurrahman sama dinamakan anak paman, anak bibi. Maka di antara mereka waktu kecil berkumpul. Dan ternyata sudah SMA pun berkumpul di rumah. Dan sudah besar pun 20 tahun berkumpul. Akhirnya di antara mereka saling berhubungan misalnya dan seterusnya. Maka ini juga masuk kepada lafaz alhamu al-maut yang jelas kerabat-kerabat dekat itu semuanya adalah maut. Hati-hati. Nah di sini wanti-wanti Nabi tentang permasalahan alhamu al-maut agar manusia terjauh dari permasalahan perselingkuhan. Maka permasalahan hadis ini adalah permasalahan yang sangat besar dari suatu keaiban. Laki-laki tidak pantas mendapatkan istrinya keluar rumah dalam keadaan berdandan. Besok Kamis, Bang, mau ke pasar. Oh, belanja untuk keperluan. Iya, mana duit? Nih, duit 2 juta, belanja. Tapi dia belanja dalam keadaan menggunakan make up, bagaikan ondel-ondel. Akhirnya dengan minyak wangi, semua yang di pasar terfitnah. Ini berapa Bang sekilo cabai? 90.000. Melihat kedipannya dan bibirnya yang merah, ya sudahlah untuk ibu 70.000. Akhirnya terfitnah. Dan bisa jadi di pertemuan yang akan datang dimurahkan jadi 50, namun ada pertemuan yang lain. Maka seperti itu keadaan manusia terhadap fitnah perempuan. Maka di dalam hadis ini syariat bagaimana jika didapati seorang laki-laki istrinya bahkan di kamarnya dengan laki-laki lain. Apakah langsung membawa parang dipenggal lehernya atau bagaimana? Maka tidak boleh ekstrim seperti itu. Lalu bagaimana? Ya seperti dilakukan jika ada pemerintah. Namun sekarang tidak ada pemerintah. Ya alhamdulillah fitrah di kita masih besar dan baik. Maka di saat kamarnya tertutup dan ada suara ranjang yang reotnya bergetar dan bersuara krit krit krit, panggil tetangga semua. Maka dibuka, digedor, ternyata ada laki-laki di dalamnya. Maka alhamdulillah ada babinsa, mungkin babinsa akan mengamankannya. Dan wallahu a'lam bagaimana yang terjadi. Yang jelas tidak untuk langsung dipenggal lehernya dan dibunuh.
tidak seperti ekstrim seperti itu. Meskipun di Indonesia sekarang, wallahu alam bagaimana keadaan orang ini, apakah ada hukumnya? Ada yang tahu bapak-bapak? Orang ini dipenjara atau tidak? Hah? Mana nih Bang Roni, ada nggak? Bang Roni Polda nggak datang juga. Jadi hukumnya gimana di Indonesia? Ditangkap di penjara apa tidak? Tidak. Karena suka sama suka atau gimana? Allahul musta'an. Maka inilah kenapa sekarang kita mendapati berita-berita perempuan-perempuan bangga menjadi pelakor dan bangga bahwa dia telah berselingkuh dengan artis papan atas dan seterusnya. Karena wallahu alam bagaimana keadaan mereka yang berselingkuh, Allahul musta'an. Maka inilah yang bisa kita berikan karena sudah ada juga. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-muadzin yu'adzin. Sebetulnya masih ada lagi lafaz-lafaz yang lain mau diselesaikan. Sama-sama hadisnya. Atau sudah cukup? Minggu depan. Minggu depan aja ya sudah. Silahkan. Al-muadzin yu'adzin.